Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan antum semuanya, antuna semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak ibu, untuk hari ini kita akan belajar mengenai cara melukis bayangan pada cermin cekung. Nah, untuk yang harus kita siapkan, kalau ibu di sini menyiapkan spidol warna-warni, kemudian ibu menyiapkan penggaris atau roll. Nah, penggaris ini nanti kita gunakan untuk membantu kita dalam memudahkan penggambaran atau melukis bayangan pada cermin cekung. Nah, yang pertama anak-anak ibu harus pahami yang udah ibu berikan materinya waktu hari Senin ya. Nah, dimana pada hari Senin itu ada 3 sinar istimewa yang harus kita pahami. Yang pertama itu sinar istimewa pada cermin cekung, bahwa sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi di sini yang garis ini disebut sebagai sinar utama, sinar utama, sinar utama. Nah, pada sinar utama itu terdapat yang namanya fokus dan titik kelengkungan cermin, di mana jarak dari cermin ke fokus ke titik kelengkungan itu nilainya sama. Makanya kita menggunakan di sini penggaris, perlu penggarisnya biar nanti hasilnya juga bakalan sesuai dengan teori yang ada. Nah, yang pertama tadi sinar istimewanya, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Ini yang pertama. Yang kedua, itu sinar datangnya melewati titik fokus dan dipantulkan sejajar dengan sinar utama. Yang ketiga, sinar istimewanya adalah sinar datang melewati titik kelengkungan cermin dan dipantulkan kembali melalui titik kelengkungan cermin. Jadi ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, 3 inilah yang akan kita gunakan untuk melukis bayangan. Baik, kita lihat contoh soalnya. Jadi ingat yang ketiga sinar istimewa ini ya. Kita lihat contoh soalnya yang pertama. Kita ambil. Jadi yang pertama itu kita melukis bayangan pada cermin cekung jika benda berada pada ruangan 1 atau berada antara cermin dengan titik fokus. Yang pertama kita buatkan garis sumbu utamanya. Di sini nanti ibu akan mengambil jarak titik fokusnya dengan cermin dan jarak titik fokus dengan kelengkungannya adalah 4 cm. Berarti 4, kemudian 8 dan 12. Nah, kemudian kita buatkan gambar cermin cekungnya. Berarti cekung. Ini sumbu utamanya. Ini adalah fokus dan ini adalah titik kelengkungan cermin. Nah, karena bendanya berada di ruangan 1, kita ingat ruangan 1 itu berada antara titik fokus dengan cermin. Ruangan 2 berada antara titik fokus dengan kelengkungan cermin. Ruangan 3 di belakang dari titik kelengkungan dan ruangan 4 berada di belakang cermin. Oke, kita mulai menggambar bayangannya. Yang pertama, ibu buatkan bendanya berada antara cermin dengan titik fokus atau berada pada ruangan pertama. Ibu buatkan gambar bendanya. Ibu ambil setinggi 1 cm atau 2 cm dari sini biar kelihatan sama antum-antuna. Kita ambil 2 cm. Nah, ini gambar bendanya. Lalu kita akan menentukan nantinya apa sifat bayangannya dari hasil lukisan ini. Jadi kita mulai melukisnya. Kita gunakan sinar istimewa yang pertama, bahwa sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Jadi kita buatkan dimana sinar datangnya itu harus mengenai dari bendanya tadi. Kemudian sinar datang ini dipantulkan melewati titik fokus. Nah, kira-kira dia seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah sinar datang, yang kedua ini adalah sinar pantulnya. Nah, syarat yang kedua dia untuk penggabungan sinarnya yang kita gunakan adalah 2.
Nah, untuk sinar istimewa yang kedua kita gunakan tidak yang kedua, tapi yang ketiga. Jadi dia melewati dari titik kelengkungan cermin. Jadi kita ambil di sini sinar yang kedua, Ibu gunakan spidolnya warna biru biar kelihatan sama antum dan antuna. Nah, syaratnya sama, dia harus mengenai bendanya. Jadi yang kedua Ibu menggunakan sinar yang ketiga. Dia sinar datangnya melalui titik kelengkungan cermin dan nantinya juga akan melewati titik kelengkungan cermin. Jadi ini ya untuk yang keduanya. Nah, di manakah titik pertemuan dari dua sinar ini? Nah, sinar yang tadi, yang sinar pertama itu kita teruskan ke belakang cermin. Seperti ini. Nah, titik pertemuan dari kedua sinar ini itulah nantinya yang membentuk bayangan dari benda, berarti di sini. Nah, inilah benda yang kita hasilkan. Ini bayangan, ini bendanya, ini adalah bayangannya. Maka di sini kita lihat yang pertama, kalau menurut antum dan antuna, dari bendanya yang awalnya 2 cm menjadi bayangannya, apakah diperbesar atau diperkecil? Ya benar, kita bisa melihat langsung bahwa sifatnya yang pertama adalah diperbesar. Yang kedua, posisi bendanya. Apakah sama, bagian atasnya masih mengarah ke atas atau kebalik? Nah, sama. Berarti dia sifatnya kalau ini bukan, dia tidak terbalik. Nah, yang ketiga, karena dia ini berada, ini namanya depan cermin. Ini adalah belakang cermin. Setiap benda yang bayangan yang dihasilkan di belakang cermin, maka sifatnya adalah maya. Oh ya, yang tadi karena dia tidak terbalik, kita buatkan dulu sifatnya. Namanya tegak, tidak terbalik ya. Yang ketiga, karena dia di belakang cermin dan dia kalau di belakang cermin namanya adalah maya. Yang terakhir, bayangannya di ruangan berapa? Di belakang, yaitu di ruangan 4. Bikin di ruangan 4. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Bisa dipahami? Jadi menentukan sifat bayangan, kita perhatikan bayangannya. Bagaimana perbandingannya terhadap benda? Kita lihat tingginya bagaimana. Nah, ternyata lebih tinggi bayangannya, berarti dia diperbesar. Dan dia juga sama posisinya. Panahnya masih arah ke atas, berarti dia artinya tegak. Kalau nanti bendanya arah ke bawah, maka bayangan juga ke bawah, namanya juga tegak. Karena bayangan berada di belakang cermin, sifatnya adalah maya. Di belakang cermin artinya dia berada pada ruangan ke-4. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami anak-anak ibu? Kita lihat contoh soal yang kedua biar lebih paham ya. Ini berarti udah bisa ibu hapus ya. Kita lihat contoh soal yang kedua. Jika bendanya berada pada ruangan kedua. Nah, ruangan kedua berarti berada pada posisi titik F atau titik fokus dengan kelengkungan cermin. Kelengkungan cermin juga boleh kita tulis dengan huruf P besar ya. Nah, langkah pertama itu juga sama, kita kita gambarkan sumbu utamanya dulu. Nah, ini disebut sebagai sumbu utama. Nah, sekarang ibu juga sama membuatkan jaraknya fokus dan kelengkungan cermin itu adalah 4 cm. 4, 8, 12. Kita buatkan cermin cekungnya. Ini titik fokus, ini adalah titik kelengkungan cermin. Nah, karena yang kedua dia berada pada ruangan kedua, artinya antara titik fokus dan titik kelengkungan cermin. Nah, ibu buatkan. Sekarang ibu ganti warnanya warna merah. Berarti di sini kita buatkan bendanya, kira-kira ibu ambil tingginya 2 cm. Nah, ini. Nah, caranya sama seperti yang tadi, kita menggabungkan dua sinar istimewa. Yang pertama, ibu tetap menggunakan
Sinar istimewa yang pertama, bahwa sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Ingat ya, harus mengenai bendanya. Kemudian dipantulkan melewati titik fokus. Jadi ini sinar datangnya, ini sinar pantulnya. Nah, untuk benda yang kedua ini, benda yang berada di ruangan kedua, Ibu tidak menggunakan sinar yang ketiga lagi, tapi kita menggunakan sinar yang kedua, yaitu dimana sinar yang kedua, dia yang pertama sinar datang, ingat ya, harus mengenai bendanya. Sinar datang melewati titik fokus. Kemudian dipantulkan melalui sejajar dengan sumbu utama. Nah, ini Ibu kurang panjang membuatkan sinar istimewa yang pertamanya, maka kita tambahkan garisnya dulu. Nah, titik pertemuan antara sinar pertama dengan sinar kedua, maka itulah yang membentuk bayangannya. Berarti di sini titik pertemuannya. Inilah bayangan yang dihasilkan. Titik pertemuan tadi itu akan membentuk panahnya. Nah, begini. Maka baru kita buatkan sifat dari bayangannya. Apa saja sifatnya? Kita perhatikan ya. Yang pertama tadi bendanya tingginya adalah 2 cm. Nah, yang sekarang bayangannya tingginya adalah 3,3 cm. Kira-kira gimana dari 2 ke 3,3? Itu makin gede atau makin besar atau makin kecil? Iya, makin besar. Maka sifatnya yang pertama adalah diperbesar. Yang kedua, kita perhatikan. Ini panahnya ke atas, yang ini panahnya ke arah mana? Ke arah bawah. Berarti sifatnya adalah terbalik. Yang ketiga yang kita perhatikan, untuk sifat bayangannya, ini berada namanya depan cermin, ini belakang. Kalau belakang tadi sifatnya adalah maya. Kalau di depan apa? Nyata, maka dia nyata. Jadi setiap bayangan yang dihasilkan di belakang, di depan cermin itu nyata. Kalau bayangannya di belakang cermin namanya maya. Udah. Yang terakhir kita lihat. Tadi Ibu juga udah jelaskan bahwa antara cermin dengan fokus artinya benda berada pada ruangan pertama. Jika fokus dengan titik kelengkungan, artinya dia itu berada pada ruangan kedua. Kalau di belakang titik kelengkungan itu 3. Sekarang bayangan kita berada di ruangan berapa? Di ruangan ke-3. Berarti berada pada ruangan 3. Nah, sebenarnya Ibu kasih tips nih buat anak-anak Ibu semuanya. Untuk catatannya, sebenarnya dia menggunakan prinsip 5 jari. Jadi Allah itu menciptakan semuanya, ternyata ada manfaatnya dalam pembelajaran kita. Nah, itu memanfaatkan 5 jari kita. Jadi kalau seandainya nanti bendanya berada pada ruangan pertama, bendanya 1, sisanya berapa? 4. Berarti artinya bayangan pasti berada di ruangan keempat. Kalau ruangan keempat udah pasti di belakang cermin, maka sifatnya adalah maya. Jadi kita lihat ya, kalau dia bendanya di ruangan 1, berarti bayangan di ruangan 4. Sifatnya adalah maya. Kemudian kalau dari angka 1 ke angka 4 itu makin besar atau makin kecil angkanya? Makin besar. Maka sifat bayangannya adalah diperbesar. Setiap benda di belakang cermin sifatnya maya. Maka kita dapat menyimpulkan benda di ruangan 1, bayangan di ruangan 4 sifatnya diperbesar dan sifatnya adalah maya. Nah, kita lihat yang ini yang udah kita buktikan ya. Kalau bendanya di ruangan 2, maka artinya bayangan nanti berada pada ruangan ke-3. Dari 2 ke 3 angkanya makin besar atau makin kecil? Besar, maka sifat bayangannya adalah
besar 3, dia di depan cermin, maka sifatnya adalah nyata. Nah, kita ambil contoh terakhir. Kalau misalnya benda nanti berada pada ruangan ketiga, benda di ruangan ketiga, berarti bayangannya berada pada ruangan keberapa? Bayangannya berada pada ruangan kedua. Dari angka 3 ke 2 itu makin besar atau makin kecil? Ya, kecil. Berarti sifat bayangannya adalah diperkecil. Nah, 2 itu adalah berada pada ruangan di depan cermin, maka sifatnya adalah nyata. Nah, bagaimana Nah Ibu? Mudah kan? Jadi fisika itu nggak susah. Jadi tanamkan dalam pikiran antum, antuna semuanya kalau pembelajaran itu adalah mudah, gampang, seru, menyenangkan, sehingga apapun yang diberikan akan mudah masuknya. Tapi kalau antum udah menjudge, udah mengakui kalau pelajaran itu susah, pelajaran itu membosankan, maka ya bakalan susah masuknya karena udah ada pembatasnya. Baik, mungkin anak-anak ibu semuanya itu materi kita untuk hari ini. Jadi tugas antum, antuna nanti di rumah coba dibuktikan sifat benda jika berada pada ruangan ketiga. Benarkah sifatnya nanti bayangannya berada pada ruangan? Jadi kalau dia bendanya ruangan kedua, tadi bayangan di ruangan ketiga. Coba buktikan ya. Benarkah nanti dia diperkecil? Bendanya di ruangan ketiga ya? Bendanya di ruangan ketiga, bayangan di ruangan kedua. Coba dibuktikan. Benarkah dia nanti di ruangan kedua? Buktikan juga bahwa sifatnya nanti benarkah diperkecil? Benarkah sifatnya nanti nyata? Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Nanti jangan lupa ya di subscribe juga. Oke, sekian untuk materinya. Salah dan silapnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.